akan menjelaskan tentang apa itu perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, jadi perkembangbiakan secara generatif itu sendiri adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu sendiri adalah bunga. Nah, pada bunga itu terdapat benang sari sebagai sel kelamin jantan dan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian bunga, di mana di sini ada kepala putik, benang sari, ada tangkai putik, ada kepala putik, ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, dan dasar bunga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, yang pertama, terjadi peristiwa penyerbukan yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Yang kedua, terjadinya peristiwa pada pembuahan yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Nah, yang ketiga, pembuahan penghasilan zigot. Yang keempat, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Yang kelima, biji berada di dalam buah. Yang keenam, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan yang ketujuh, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyerbukan, di mana jenis-jenis penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Ada penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yang di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bastar, di mana serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Baik, salah satu contoh perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan mangga. Nah, tumbuhan mangga dewasa akan memiliki bunga. Bunga ini akan mekar. Nah, pada saat bunga mekar, disinilah terjadi suatu penyerbukan. Nah, setelah terjadinya penyerbukan akan menjadi mangga. Nah, mangga ini memiliki biji. Nah, biji akan tumbuh akar. Jadi, biji yang kering ini akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, selanjutnya dia akan menjadi akar dan tunas. Setelah akar dan tunas akan menjadi tumbuhan baru. Setelah tumbuhan baru akan kembali menjadi tumbuhan dewasa dan begitu pun seterusnya pada tumbuhan mangga.